Di video saya sebelumnya, saya telah membuat simulasi cara pembagian kursi DPR dengan cara yang disebut pembagian metode Saintelagu dengan cara membagi keseluruhan perolehan suara partai dengan menggunakan angka ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya. Kemudian perolehan kursi diperoleh dengan cara membandingkan suara tertinggi dari keseluruhan angka yang telah dibagi dengan angka ganjil. Namun di kolom komentar video kami, banyak komentar yang disampaikan oleh penonton YouTube kami yang menyatakan bahwa cara pembagian seperti itu keliru. Ini beberapa komentar yang kami screenshot dari kolom komentar video kami. Bahkan ada yang menganggap ngawur. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, saya akan tunjukkan bahwa cara yang saya pakai, dengan cara yang dianjurkan oleh teman-teman yang disampaikan dalam kolom komentar video kami, dengan membagi perolehan suara partai secara berjenjang, pada dasarnya sama. Simak baik-baik videonya. Ini adalah cara pertama yang saya pakai di video sebelumnya. Keseluruhan suara partai, dibagi dalam pembagian angka ganjil, angka 1, 3, 5 dan 7. Kemudian dari semua hasil pembagian itu, perolehan suara partai dan caleg diurutkan berdasarkan suara tertinggi. Untuk memahami cara yang saya pakai, silakan nonton di video kami yang berjudul Simulasi Cara Pembagian Kursi DPR. Dan ini adalah hasil penghitungan caleg yang berhasil lolos dari angka 1 sampai dengan angka 12, yang diperoleh dengan cara membandingkan angka tertinggi di kolom pembagian angka ganjil. Sekarang saya akan simulasikan cara memperoleh perolehan kursi calon dengan cara pembagian secara berjenjang, sesuai dengan komentar yang disampaikan oleh teman-teman. Apakah hasilnya akan sama atau berbeda? Mari ikuti bersama. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat kolom pembagian. Karena jumlah kursi calon yang diperebutkan adalah sebanyak 12 kursi, maka jumlah kolom pembagian yang kita siapkan adalah juga sebanyak 12 kolom. Dan ini adalah salah satu alasan kenapa saya tidak menggunakan cara ini. Lama dan membosankan. Di kolom pertama, semua angka perolehan suara partai dibagi 1. Lalu untuk menentukan calon legislatif yang lolos pertama, dilakukan dengan cara mencari angka tertinggi pada semua baris pada kolom 1. Dan angka tertinggi itu ada pada baris partai PDIP yaitu angka 7.994. Maka partai pertama yang lolos adalah partai PDIP, dan caleg yang lolos pertama dari partai PDIP adalah caleg atas nama Mega, dengan perolehan suara tertinggi yaitu 1.700. Selanjutnya, untuk menentukan caleg yang lolos kedua, di kolom kedua kita membagi semua perolehan suara partai dengan angka 1, kecuali partai yang sudah memperoleh suara di pembagian sebelumnya, suara perolehan partainya dibagi 3. Dan sama seperti cara sebelumnya, caleg yang lolos ditentukan oleh perolehan angka tertinggi. Angka tertinggi di kolom pembagian yang kedua ini yaitu angka 5.209 yaitu pada Partai Demokrat. Dan suara caleg tertinggi pada Partai Demokrat adalah caleg atas nama Susilo dengan perolehan suara sebanyak 1.800.
Selanjutnya, di kolom ketiga, kita akan menentukan caleg yang lolos ketiga dengan cara membagi perolehan suara partai dengan angka 1 untuk partai yang belum mendapatkan kursi, dan angka pembagian 3 untuk caleg yang sudah mendapat kursi sebelumnya. Dari hasil pembagian ini, kita memperoleh angka tertinggi yaitu 3.807 pada Partai Golkar, dan suara tertinggi pada Partai Golkar diperoleh caleg atas nama Harto dengan angka perolehan suara sebesar 1.700. Perhatikan di kolom 7 ini. Untuk menentukan caleg ke-7 yang lolos, Partai PKB yang belum mendapat kursi dibagi 1, Partai Gerindra yang sudah mendapat kursi dibagi 3, sedangkan Partai PDIP yang sudah mendapat 2 kursi sebelumnya, suara partainya dibagi 5. Partai Golkar yang sudah mendapat 1 kursi dibagi 3, Nasdem, PKS dan PAN yang belum mendapat kursi dibagi 1, Demokrat yang sudah mendapat 1 kursi dibagi 3, Perindo yang belum dapat kursi dibagi 1, dan P3 yang sebelumnya sudah dapat 1 kursi dibagi 3. Dan begitu seterusnya, dengan cara yang sama dan berulang. Untuk partai yang belum mendapatkan kursi perolehan suaranya dibagi 1, untuk partai yang sudah memperoleh kursi sebanyak 1 kursi, suara perolehan partainya dibagi 3, dan untuk partai yang sudah memperoleh 2 kursi, suara perolehan partainya dibagi 5, dan seterusnya.